Oke, makasih. Ini ada positif, ada negatifnya. Untuk analisa nih ada 4 poin nih yang saya analisa. Kewajaran neraca keuangan apartemen Patriark Park status 31 Desember 2024. Ini aset lancar, kas dan setara aset, setara kas ya. Ini meningkat dari 30 menjadi 45. Ini wajar karena tambahan likuiditas jumlahnya relatif kecil untuk operasional apartemen. Bank ini terjadi lonjakan, Pak, dari 341 menjadi 1 miliar. Saya perlu tahu, Pak, sumber dananya dari mana kok bisa melonjak drastis? Boleh dijawab, Pak, sebelum meloncat lagi. Jadi entah itu, Pak, boleh dijawab dulu atau gimana? Boleh. Ya, silakan. Apa mau tanya? Masih ada 4? Hah? Masih ada 4? Atau Baru 2 ini, baru 2 ya? berdua? Oh, baru 1? Turunan 1? Kalau setara kas itu petty cash kita ambil 2 pemegang petty cash. Seperti DBM, building management, karena di teknisi itu perlu operasional yang bisa dadakan, kita kasih petty cash 15 juta. Kita terganggu nanti penghuni ada apa-apa, building management kan sampai jam setengah 5, jam 5. Jadi kita kasih sampai larut malam 15 juta, dia mau beli list, dia udah dipertanggungjawabkan lah, diperiksa. Jadi ada 45. Kalau mengenai bank 300 juta ke 1 miliar, memang orang kaget. Semua orang kalau yang awam kaget. Tapi kita lihat split ke bawah, aset lainnya. Nah, ya tadi tetap 2 miliar 2023, tinggal 1 miliar 2024 yang aset lainnya tuh. Yang poin kedua, ada ini nggak PowerPoint ini nggak? Info? Nggak ada ya? Ada apa ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Tunggu diri deh. Ini Pak, ini kan kenaikan 341 menjadi 1 miliar kan, duit cash nih, tunai duit kita. Bapak tadi Pak Hari ini kok banyak banget loh. Dari sini 2 miliar turun jadi 1 miliar. Ini duit petty cash, bukan petty cash, deposito. Ini deposito kita 2 miliar, kita split, pindahin. Kita nggak punya duit lagi, takut waktu itu perbaikin lift, macam-macam, kita taruh di sini. Ini di bank BTN 1 miliar, di bank Mandiri 1 miliar. Jadi tetap 2 miliar. Oke? Ini duit kita 2023 2 miliar tunai. Ini 1 miliar duit dari sini penyeplitannya. Oke, mari. Oke, lanjut. Ya, terpuaskan ya. Itu piutang usaha, Pak. Piutang usaha itu kan tunggakan dari warga ya, lonjak drastis. 2023 3,8 M, sekarang ini jadi 5,7. Itu perlu dibuat kebijakan dari PPRS, Pak. Jadi in case di situ case-nya mungkin penunggak-penunggak itu dipanggil, yuk kita bareng-bareng, perlu dibentuk divisi khusus marketing, dipanggil, dimediasi, yuk sini kuncinya kita pegang, kita bersihin, kita sewain, uang sewanya pengurang dari itu. Coba start dari situ. Jadi kita bangun nanti sosmed, kita iklannya segala macam. Jadi kalau enggak nanti tahun 2025 itu bisa 7 miliar, Pak. Belum itu dendanya kan, denda kan. 7 miliar tuh sampai hari ini udah 7 miliar. Itu 5,7. Enggak, ini 2024. Iya. Hari ini udah 7 miliar. Berarti ramalan saya pas kan? Udah bener. Hari ini. Oke. Jadi perlu dibuat kebijakan P3SLS untuk antisipasi ini. Nanti sama dia bisa 10 miliar, Pak. Bisa. Kalau opsi nih, Pak. Bapak mencatat semua orang nanti. Karena yang tadi regulasi agendanya kan karena defisit pengurangan karyawan gitu kan, Pak, tadi kita ngobrol unofficial gitu ya. Oke. Selanjutnya oke nggak apa-apa, itu nanti next discussion. Nah ini positif, Pak, piutang usaha yang ketiga stabil di 173, bagus. Jadi itu angkanya juga sama tuh. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, kok bisa stabil gitu, yang lain fluktuasi. Maaf loh, Pak. Nggak apa-apa, dua dulu langsung jawab ya, biar Ya, cepat. ya. Jadi yang piutang ini 3,8 menjadi 5,7 ini termasuk bunga. Bunganya 1,9. Jadi kalau dikurangin 5,7 dikira 2 miliar, 3,7 yang real harus ditagih di atas. Yang real benar-benar itu. Nah, ini piutang yang harus milik PPRS ya. 3 miliar. Kalau tadi saya bilang kan mau boes kalau masuk 500 juta aja biar anak-anaknya enjoy, nggak perlu lakukan PHK kan gitu kan. Nah, yang kedua mengenai mana tadi? Piutang usaha. Ini
Ini malu juga Pak. Ini tagihan yang nyewa-nyewa ada di dekat kantin, dia nggak bayar. Kita mau hapus persetujuan karena ada pengacara, kita hapus. Ini tagihan nggak bisa ditagih, tagihan yang harus dihapus. Kalau memang, tapi saya rasa nggak bisa ditagih lagi. Ada orang yang udah ngabur, padahal ada di unit. Nah, ini tapi kayak saya tampilkan, tapi saya belum berani hapus. Ada beberapa item, Tia, yang ini jangan disebut orang. Bukan berarti kan buka padang dulu. Ada penghuni juga, dia tapi udah nggak tinggal di sini seperti Pak Herman. Di TV, Pak. Tapi orangnya suka di TV itu. Oh, nggak tahu. Udah. Tapi ada beberapa item itu belum berani kita hapus. Gitu, oke? Next. Ini Satu lagi Pak ya. Ya, ini kaitannya gini Pak, yang nomor piutang usaha sama piutang. Tunggu Pak, piutang usaha kita udah lakukan pada anak-anak ini untuk melakukan penagihan. Kemarin kita bentuk safety ini yang tengah. Ini khusus ngurusin piutang ini yang tengah nih. Oke. Safety Mungkin ini. Tapi gini, dia Pak. udah pakai surat macam-macam Ini dilakukan. dikasih insentif pembebasan bunga. Nah, Bapak biar nggak salah diputuskan di ruta. Apakah tadi piutang pihak ketiga 173 gimana warga? Kalau warga menyatakan oke, setuju, Bapak dasarnya kuat dinotariskan. Jadi semua keputusan itu berdasarkan warga, bukan PPRS. Jadi dasarnya itu dirutakan, kemudian dinotariskan, kuat itu. Dasarnya itu Pak. Kita mau hapus nantinya kan? Ya, dikasih insentif. Ini kan mandek nih, dipanggil nggak mau karena bunganya gede kan orang malas ya udah deh, ambil aja deh, hancur aja. Dikasih ini Pak, kebijakan-kebijakan yang kayak apa? Kayak pajak Pak, bisa dibuktikan kayak gitu. Jadi lakukan terobosan inovasi agar orang mau berdialog. Itu aja. Terakhir Pak, ini jadi pemborong. Aset tidak lancar, ini turun drastis dari 2 miliar ke 1 miliar. Bisa dijelaskan Pak? Mana dia? Yang tadi, yang offset ya Pak ya? Yang dua bawah, offset kan? Itu larinya ke atas kan? Lari ke atas. Oke. Kan baru 3 Pak. Yang piutang ini kita udah lakukan penagihannya. Oke. Penurunan aset tidak lancar itu nggak dijelasin penyebabnya. Bisa tolong jelasin Pak Yes? Aset tidak lancar. Ini dia. Yang ini nih. Bawah. Bawahnya jumlah aset. Ah. Ini sama. Ini jumlah aset. Jadi aset lainnya ini menjadi totalnya ini. Jadi asumsinya itu pindah ke atas Pak. Nah, ini 2 miliar deposito istilahnya. Deposito punya 2 miliar, kita split menjadi 1 miliar depositonya. 1 miliar menjadi current aset yang bisa dipakaikan Untuk operasional. Karena liquid harus di standby kan dan termasuk asuransi Ya. yang 300 juta kita harus standby kan. Oke Pak, masih ada 3 tapi ini sampai hari ini terpakai 300 juta. Jadi masih ada 700 juta. tapi kalau di laporan ini nggak dikeluarin Pak ya breakdown-nya. Nah ini kan per Desember 2024, hari ini kan beda. Nanti tahun depan atau 6 bulan kita lakukan boleh. Jadi kita ingin tahu apa aja, apa termasuk marmer lobby yang di depan, Udah selesai. bukan masuk sini. Enggak, ini udah selesai. Marmor itu udah habis semua. Itu udah aman gitu. Itu 2022 atau 2021 gitu. Itu udah aman 2021. Oke, saya stop dulu, kasih yang lain, Ya. masih banyak. Makasih Pak Ari. Ya. Ya, silakan Pak.